Halo guys, welcome back to Vlog Carlosly. Nah, kali ini kita lagi mau makan dulu lah sebelum perjalanan ke Gias yang denger-denger lumayan dan macet banget sih ya. Nah, cuma kalau mungkin kalian ikutin dari awal sampai sekarang, nah ini tuh busana ke Gias tersantai dan settingan tersantai sih terus terang sih untuk pergi ke Gias ya, but this time I have a little purpose on this. I would like to make a little bit of social research regarding this. Okay, so what kind of social research that I would like to make? Let's see if I'm not using any of car automotive attribute. So let's see how those exhibitors treat me for test drives or answering questions or look around the exhibitions, sightseeing, window shopping, or etc. Okay, guys, I hope you guys enjoy the show. So let's continue. Here we come, empowering the future. Akhirnya tiba juga di BSD dan Gias kali ini benar-benar rame banget sampai parkir aja susah. Antrian tiket panjang banget dan pas masuk langsung disambut lautan pengunjung. Suatu suasana yang disenangi oleh para ekstrovert. Yuk langsung kita mulai keliling. First stop, Suzuki. Langsung kita disambut oleh line up yang lagi hits banget saat ini, Suzuki Fronx. Mobil ini siap bersaing ketat di segmen subcompact crossover dengan berbagai trim yang ditampilkan di sini. Menariknya, kalian juga bisa lihat langsung bagian dalam dari rangka Fronx. Jadi kalian tahu bagaimana konstruksinya. Untuk mengantisipasi keramaian, Suzuki menyediakan cukup banyak Fronx untuk para pengunjung melihat. Half-cut display Suzuki Fronx untuk lihat langsung struktur rangka, posisi mesin, dan tata letak komponen. Cara yang cukup keren untuk menunjukkan desain platform baru yang dipakai di beberapa model global Suzuki. Yuk kita lihat dalamnya gimana. Langsung disambut oleh jok leather cover yang dikombinasikan dengan fabric. Inilah suasana dalam Suzuki Fronx. Kita mulai dari vanity mirror pada kedua kursi depan, kemudian dominasi plastik pada interior Fronx. Bisa sedikit terkesan murah pada tampilan yang cukup sporty elegan ini. Namun, pada saat setir dipegang, bisa dibilang tahun yang baik dengan Suzuki. Di samping Matic Convent, masih manual juga model handbrake dari Suzuki Fronx ini, sehingga masih harus sedikit mengeluarkan otot, belum elektrik seperti rival-rivalnya. Setir bisa diatur secara tilt and telescopic sehingga posisi nyetir yang ergonomis mudah dicapai, sekaligus menjadi poin plus karena pengemudi dengan postur berbeda bisa tetap nyaman tanpa kompromi. Ladies, better kalian touch up di rumah. Yuk, sekarang kita coba duduk di baris belakang Suzuki Fronx. Secara desain masih kurang lebih didominasi dengan trim plastik seperti bagian depan. Untuk headroomnya sudah nyaris tidak ada ketika orang dengan tinggi 180 cm duduk. Lanjut, dua lubang AC belakangnya yang bentuk dan fungsinya pernah dijumpai pada kakaknya yang berinisial GV. Namun, juga belum ada pengaturan arah blower yang terpisah di sini. Kemudian, ada port USB untuk charging phone. Jadi setidaknya masih fungsional. Tapi untuk penumpang belakang sepertinya harus rela tidak ada armrest. Lantas untuk ruang kakinya juga masih oke. Walaupun demikian Suzuki Fronx masih seimbang antara gaya dan fungsionalitas.
Sekarang kita tatap bagian belakang Suzuki Fronx, cukup manis, pas proporsinya, garis pada lampu yang memberikan kesan praktis, modern, dan sporty. Tapi untuk bagasinya seperti kita harus sedikit mengangkat barang, karena agak nyelup, ya mungkin ini nguber volume. Menariknya, ia masih ada ban serep full size, suatu hal yang sudah jarang di mobil zaman sekarang, karena kebanyakan udah pakai temporary spare, atau bahkan hanya repairing kit, jadi kalian gak usah khawatir jika pergi jauh, terjadi hal yang tak terduga. Mengenal lebih dekat dengan fitur Suzuki Safety Support yang merupakan driving assist system andalan Suzuki. Kemudian kita lihat juga bersama salah satu unit Fronx dengan trim dan warna yang berbeda. Jadi pengunjung bisa langsung membandingkan dan menyesuaikan pilihan selera. Oke, akhirnya momen yang paling tunggu, uji berkendara untuk melihat apakah mobil ini cuma sekedar hype atau benar-benar menyenangkan untuk dikendarai. Oke. Masih oke lah ya. Agak dibanding. Iya, agak dibanding dikit. So, untung tilt teleskopik. Belakang gimana? Aman. Aman. Ya. Oke. So, let's go. Ini udah bahaya sebelum ini. Oke, sambil nyetel kursi sambil. Lumayan tinggi juga ya, jadi kepala masih bisa support. Macet, yes. Tapi kayaknya hari ini emang rame ya. Rame ya, weekend dari kemarin. Oke. Vitara kayaknya kan keras dikit ya. Iya, karena dia kan agak besar ya ininya, bannya. Iya. Kalau ini kayaknya lebih empuk dikit ya. Ini ada auto hold-nya nggak? Dia otomatis. Oh, otomatis. Kalau ditanjakan kan? Iya. Dia kan menahan 3 detik. 3 detik. Hill hold control. Oh, hill hold control. Oh, dia tapi nggak bisa di setel mati nyala ya, emang udah otomatis ya. Oke. Nah, baru kali ini
ngalamin kemacetan di test drive Gias. Tapi tahun ini kayaknya lebih rame ya Mbak ya? Iya, lebih rame lagi tahun lalu Pak. Oh, lebih rame tahun lalu? Cuma karena tahun lalu kita nggak ada unit baru, jadi biasa aja apa namanya. Tapi penjualan XL7, Baleno itu gila banget. Oh justru gila. Cuma karena ini ada Frong, jadi kalau tahun ini lebih ke Frongnya yang hits. Iya. Yang kayak XL7, R3 agak turun. Udah nyampe 1.000 belum SPK-nya? Luar biasa. Oke, berarti ini barang laris manis nih Mbak. 3.000 Pak. Dari launching tanggal 28 Juni kemarin ya, sampai saat ini. Wah. ya, tapi emang ya termasuk saya juga ngelihat Frong manis juga sih. Iya, karena untuk dibandingin kompetitornya, harga kita masih lebih unggul. Iya. Fitur kita lebih lengkap. Iya. Dan juga kita ya kebetulan saya pernah pakai Suzuki juga dulu. Kalau mesinnya bandel kan. Iya. Dan ini CKD, jadi servis sama part itu free. Oh. Kalau Vitara kan CBU, Kalau jadi cuma jasa servisnya aja. kalau saya dulu pakai Escudo. Oh, Escudo. Iya. Itu bandel banget. Escudo terus Vitara zaman dulu. Iya. Aku aja beli second Swift itu harganya masih stabil Pak. Swift GX. GX aku beli secondan Oh. itu masih enak. Masih enak ya. Walaupun tarikan kalah dari sebelah tapi ya tahan sih. Dan masih harganya juga masih aman sih. Iya. Untung dia masih tombol fisiknya ada. Kalau enggak, sekarang mobil banyak nih yang udah di layar-layar nih. Saya merasa gaptek. Iya, ini sudah wireless charging, sudah support Android Auto sama AutoCAD. Tes putar balik. Tes turning circle. Tuh masih aman putarnya. Dia ada driving mode-nya nggak? Kenapa Pak? Ada driving mode-nya nggak? Itu apa maksudnya? Kayak misalkan eco mode, sport mode atau apa? Oh, enggak sih. Enggak ya. Itu maksudnya ada sih diaktifin, cuma ini nggak boleh diaktifin. Oh, nggak boleh diaktifin. Iya, Oke. kalau diaktifin mah depan berhenti kita ikut berhenti Pak. Oke. Dan kalau diaktifin semuanya, ada sih diaktifin itu nanti di kamera di spionnya itu kalau ada yang mau nyalip dari belakang kurang lebih kecepatan 15 km per jam dia akan ada warning segitiga. Ini kanan. Ya. Oke. Bapak nggak mau naikin itu tadi. Yang mana? Ini. Oh ya, kelewat. Nggak tahu. Ini depan masih bisa. Oke. Oh, Tapi ini EV. ini buat EV. Iya. Iya. Ya kita ke kemacetan. Lagi. Yoi. Respon setir. Oke.
Some improvement and refreshment out there. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Nissan X-Trail T33 resmi hadir di tanah air setelah sekian lama. Tampilan yang lebih modern dan elegan. Seperti apa impresi pertamanya di dunia nyata? Yuk kita lihat bareng-bareng seperti apa interior, fitur, dan rasa saat kita duduk di dalamnya. Halus dan penuh empuk-empuk, premium feel. Udah bagus sih, vanity mirrornya ada lampunya, cuman sayang lampunya masih pakai halogen biasa. Duh, tapi tenang aja, itu bisa banget diubah nanti kalau kalian merasa kurang modern. Panoramic sunroofnya baru bisa dioperasikan kalau mesin udah nyala. Lanjut kita lihat lagi lampu kabin depan. Dan oke, sepertinya halogen masih berlaku untuk mobil ini. Tapi nggak masalah sih karena semuanya tetap fungsional. Dan di bagian atas kalian juga bisa simpan kacamata pada kompartemennya. Practical for daily. Center console udah bukan mantik lagi, tapi diganti dengan slot 12 volt dan colokan USB yang saat ini lebih berguna. Tuas gigi beserta parking brake dan brake hold. Bahkan locknya saja sudah ada tombol, gak hanya power window. Another practicality. Ada ruang di tengah buat taruh barang, udah ada wireless charging, walaupun beberapa detail mulai terasa outdated, tapi semua terasa kualitasnya baik. Setir yang modern khas Nissan baru. Pertombolan, lalu pengaturan level lampu. Mari kita coba jajahi baris keduanya. Legroomnya masih terhitung luas untuk postur badan seperti gue. Ventilasi AC bisa diatur secara individual. Dan yang keren, baris kedua juga bisa ngatur AC-nya. Kemudian manual side curtain juga ada dan sesuai dugaan, lampu baca penumpang di baris kedua juga masih pakai halogen. Nuansanya jadi agak warm dan klasik dibandingkan kompetitor sebelah-sebelahnya. Wah, masih ada loh pengait seatbelt di row kedua agar lebih rapi pas dilipat dan mempermudah akses ke row paling belakang. Velg ukuran 19 inch selangkah lebih mahal daripada biasa. Namun di sini seperti menyerasikan. Oke, much more refined. Untuk buka tutup isi tangki bensin, sistemnya masih sama seperti generasi sebelum-sebelumnya. Nah, kita sekarang lihat ke bagian belakang. Di sini kita bisa lihat bentuk dari row ketiga sekaligus bagasi dengan konfigurasi tersebut. Kenapa gua gak bother untuk mencoba row ketiga? Karena udah dipastikan dengan ukuran badan kayak gua duduk di situ gak akan nyaman, kecuali benar-benar dipaksain supaya nyaman. Jadi buat penumpang dewasa rasanya akan seperti paksain sih. Kita lanjut kupas bagian bawah bagasi. Terlihat ada ruang ekstra untuk menyimpan tambahan.
Nah, ada juga satu hal yang menarik, aki yang bertuliskan Nissan, Runo, dan Mitsubishi. Mereka adalah satu aliansi, jadi sekarang kita tahu posisi akinya di sini. Sekarang kita sambil lihat detail bagian depan dari Nissan X-Trail T33 ini. Yuk sekalian kita intip dapur pacunya. Menarik banget karena sistem e-force ini mendistribusikan tenaga kedua arah, yang mana motor belakang menghasilkan 135 HP dan motor depan menghasilkan 201 HP dengan torsi sebesar 330 Nm. Suatu torsi yang besar untuk mobil kelasan ini. Semua tenaga itu disalurkan lewat sistem penggerak AWD yang bikin kontrol dan traksinya stabil di beragam kondisi. Menariknya lagi, seluruh area mesin ini tertutup sangat rapat, udah semacam mobil elektrik dengan cover yang rapi. Unchanged 360 feature available. Mari kita test drive T33 ini, apakah racikan sudah balik ke masa di mana excitement itu masih terasa. Setel kursi dulu ya. Boleh silakan. Ini taruh sini aja. Taruh sini aja. Bapak sudah pernah lihat review mobil ini? Belum. Oh, belum. Iya, kebetulan pas ini keluar belum sempat perhatiin mobil. Belum sempat ya. Nah ini udah langsung nyala nih kayak gini udah, nih. Ya, Bapak tadi belum nyalain, udah kan? Udah. Oke, nggak tapi pencet start tapi ya. saya gak injek rem. Oh gitu. Oke. Kalau gitu sebenarnya udah ada kunci aja tuh dia udah langsung nyala ya. Tapi ini belum Pak. Atau power belum ya? switch-nya belum. Oh oke, berarti saya pencet lagi dong. Iya, sambil diinjek remnya. Remnya injek. Oke. Nah. Oh iya. Gitu. Oke. Nah, terus ini dia hanya sebagai shifter ya, e-shifter. E-shifter. Atau selector mode. Oke. Nah, nanti Bapak gunakannya seperti menggunakan mouse aja. Ini ada pencetan di samping, nanti tinggal geser-geser. Oh, ini. Nah, di situ kan sekarang indikatornya kita lagi P. Cuman karena setir Bapak agak ke atas, saya kurang kelihatan. Tapi Bapak kelihatan nggak? Saya kelihatan. Ya udah nggak masalah. Yang penting Bapak nyamannya dengan posisi itu. Iya. Nah, lalu nanti tinggal geser-geser seperti tadi. Nah, terus mode berkendaranya kita sekarang menggunakan yang normal, standar. Standar. Betul. Oke. Atau auto istilahnya. Oh, ini auto ya. Iya. Jadi berarti adaptasi ya. Sorry. Oke. Iya. Nah, ini jadi dual ini ya, jadi bisa suhu masing-masing. Iya. Triple zone sebenarnya, jadi depan 2, di belakang saya juga bisa suhu sendiri. Oke. Nah, Berarti ini udah triple Bapak dong ya. ya. Oke. Ya. Triple zone, kacanya udah double glass. Oke. Gitu. Nah, nanti kalau Bapak mau gunakan e-pedalnya, tinggal pencet aja. Fungsinya berarti ngegas ngerem dengan satu pedal gas. Oke. Ini ya. Betul. Ini pedalnya ya. Bapak baru injak rem ketika Bapak benar-benar mau berhenti. Oke. Darurat. Ya, atau Bapak misalkan udah mau parkir gitu kan. Iya. Nah, kalau misalnya ini Bapak pengen lihat sekeliling, bisa pencet tombol kameranya. Iya. Bapak izin foto candid dari belakang ya? Boleh. Siap. Nah, kebetulan kan kalau yang masuk ke
Indonesia ini saya nggak tahu apa benar-benar purchase dengan Turn left e-power after yang di 100 Jepang kah meters. atau ada yang dikurangin kah? Enggak sih, malah ini lebih baru sih Pak. Malah lebih baru. Ya, malah spek yang sebelumnya yang pernah di review itu, nah itu kan belum jadi ini ya, waktu itu belum yang seperti ini gitu. Ya kan ada beberapa jurnalis kan dikirim ke Jepang kan pakai T33 ya. Betul. Nah, tapi yang terakhir yang Motomobi Fitra Iris sama Ridwan Hanif, nah itu yang terakhir tuh yang kayak gini. Yang kayak Tuh. gini. Cuma setir mereka kiri deh kayaknya. Oh kiri. Tapi kebetulan cuma satu yang AWD e-power aja ya. Iya, maksudnya Pak, pilihannya. Iya pilihannya. Betul, untuk tipenya hanya satu, cuman Bapak bisa pilih 1 tone atau 2 tone. Oh oke, untuk warnanya. Betul, itu aja yang membedakan. Tapi perbedaan harganya juga ini ya, antara 1 tone 2 tone itu 10 juta. Oke. Saya masih kagok. Bagaimana dengan netral? Oh, netral, Bapak tinggal geser ke depan aja. Oh, Gitu. Gini, nggak usah pencet? Ya cuma ini sih nggak perlu di nggak netralin, nggak perlu. apa-apa. Bapak juga kalau udah direm angkat aja, ini kan udah auto oh ini hold. auto hold. Oke. Iya, Oh betul. dia ngatur sendiri ya. Betul. Jadi nanti kalau Bapak mau jalan lagi tinggal ngegas lebih dalam kan. Oke. Karena ini kan kalau tadi kan Bapak gunakan e-pedal. Ini Iya. juga dia ngerem kan pakai ini Pak, motornya kan Iya. yang berhenti gitu. Iya. Ada sudah komplit Pak. Komplit. Iya. Maksudnya untuk kalau kompetitor langsung sih sebenarnya nggak ada sih yang sama kayak dia. Iya. Adanya di bawah dia. Iya. Kalau ini udah intelligent cruise control juga, cuman itu di tol ya, kita nyobanya di sini nggak bisa. Iya. Blind departure warning udah ada, blind spot itu ada di kaca spion seperti biasa. Intelligent forward collision juga ada, jadi kalau apa ada yang melintas di belakang juga dia kasih ini Pak. Follow the road for 2 kilometers. Follow the road for Wah 2 ini tapi kilometers. fitur e-pedal nih kayaknya guna banget ya kalau misalkan Banget, lagi Pak. di turunan gitu ya. Kan dia Iya. bisa bantu nahanin juga ya, jadi gak. Nah sebenarnya kalau di turunan banget Bapak nggak usah khawatir, Bapak gunakan ini descent control. Jadi Bapak pencet ini tanpa tanpa ngerem, dia Iya. akan mengatur sendiri. Oh. Gitu. Malah lebih Iya, ada lebih ini lagi. ngebantu gitu. lagi. Ah, terus Iya. nanti kalau misalkan Bapak ada yang mengkhawatirkan gitu, kameranya juga auto nyala ya. Iya. Atau Bapak tanjakan dikit nggak kelihatan, nah kayak gini nih kan dia langsung auto nyala. Jadi langsung auto nyala lihat obstacle Pokoknya apa ya. Pak, fitur yang disematkan di Nissan sih khususnya rata-rata itu kepake, nggak mubazir gitu loh. Tapi one Dan pedalnya, dia akurat. one pedalnya si Nissan nih paling, menurut saya sih paling. Ya Bapak efektif juga sih. misalkan Bapak coba sama mobil listrik yang apa, dia lebih apa ya? Kalau ini lebih natural gitu loh Pak, Benar. nggak bikin enak gitu. Iya nggak bikin. Iya, biasa mereka sangat responsif dan gimana sih gitu kan, ngeremnya Iya. berat dan bisa ngangguk malah. Bener. Nah ini kan kayak gini nih, dia lepas. Ini ceritanya orang kasar nyetir. Iya. Dan itu lampu lemnya juga nyala. Nah, oh lampu remnya Iya. juga nyala. Sebenarnya Oke. bisa ganti-ganti fitur di sini ntar kelihatan, tapi kalau ini kan dia memperlihatkan ini mesin bensinnya lagi mengisi daya baterai, disalurkan kayak ini. Nanti ketika Bapak angkat gas itu kebalikannya, regeneratif. Oke. Nah ntar dia balik arah tuh Nah, dia yang nih, ngisi. benar, regeneratif Nah jadi ya. bensinnya nggak kepake tuh ketika regeneratif. Iya. Tapi kalau dibandingkan dengan T31 mah ini jauh sekali. Iya dong Pak. Teknologi nggak Oke, bohong, kalau- apalagi Nissan kan Jepang. Oke, kalau Dan di Jepangnya dia number one kan. ngomong teknologi, tapi saya sempat ya gimana ya? Kenapa belum ketemu racikannya T30? T30 yang lama kan gimana ya, kalau buat orang yang demen nyetir
kayaknya kakunya dapet tapi stabil ya dan nyaman gitu kan. Kalau T32 tuh nyaman Nah, banget. makanya ini Pak stabil banget nih karena Ini- all wheel drive kan. Ya ini kayaknya stabil dan nyaman tuh menyatu gitu loh. Nah, kalau Bapak ikut jalur gitu ya, Heeh. putar langsung ke sana. Nah, Biar kita coba turning radiusnya. iya ini nggak terlalu ambil ancang-ancang pula. Ya nggak usah. Nggak usah. Nanti kalau kita ragu kita bisa nyalakan kameranya. 360. Ya, jadi itu masih jauh ke sudutnya Oke. masih terlihat ya Pak. Sip. Jadi kameranya pun di sini lebih membantu lagi ya, maksudnya dia ada keterangannya gitu loh. Kita bisa lihat tuh. Oh, not even pressing the brake when it decelerates. Ya, jadi Turn next right. bener-bener injek pedal remnya itu kalau emergency banget ya Mbak ya. Iya Pak. Eh, Iya, intinya Bapak tetap pilotnya. Ketika Bapak rasa Bapak lepas gitu, tapi menurut Bapak kayak nggak aman tuh, Bapak injak rem aja, itu nggak masalah, dia tetap bekerja kok. Oke. Gitu. Jadi bukan berarti Bapak fungsikan yang satu udah nggak berfungsi, nggak gitu. Gitu. Iya itu. Jadi mereka selalu maksudnya bersinergi. Bapak ketika Bapak ngerasa nggak aman, ya udah Bapak pilotnya, Bapak harus tindakan apa, ngerem yang pakam ya silakan, nggak apa-apa. Iya. Cuman dia memberi keamanan juga untuk mobil di belakang, karena lampu rem Bapak itu kan menyala juga. Mm-mm. Dan yang paling serunya yaitu dia regeneratif itu gitu loh Pak. Iya. Jadi kalau Bapak gunakan pedal lebih irit lagi bahan bakarnya, Iya. karena nggak kepake kan, dia terus yang isinya dari brakingnya gitu. Iya. Mbak, saya boleh coba audionya nggak? Boleh dong, ini volumenya digedein aja. Ini udah Bose 9 titik Pak. Udah Bose, oke. Ya. Kayaknya ini ya. Sorry. Meracuni telingamu, ku pastikan ini bukan tentang saja dilarang, saja mewarnai duniaku. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Drive. Kita kiri atau kanan? Kita ngikutin Yang Volvo, yang Kia, Kia. yang Kia. Kita satu grup Pak Indomobil. Oh beda ya ini Kia. Ya, jadi kita kalau kita satu grup sama. Oke. Oh iya. Saya ingat kalau gitu. Ya. Oke. Ayam juga kita Indomobil juga. Oh iya benar dikelompokin nih. Nah sekarang kita coba parkirnya. Alright. So. Bapak tinggal pencet P. Oke. Sip. Nah, Sudah. kalau kita aktifkan auto hold, ketika Bapak pencet dia otomatis langsung nyala parkirnya. Tapi kalau tanpa auto hold berarti Bapak harus tarik manual. Sesuai kebutuhan. Oh. Gini, Bapak kan matiin. Nah, dia tetap meng-entertain Bapak ketika Bapak turun, baru dia mati otomatis. Oh. Oke. Ya. Tapi kalau kami yang bukan nggak harus di posisi yang nyetir. Oh harusnya posisi nyetir yang kayak gitu ya. Oke. Dengan penyetiran kayak tadi yang 16,8. 16,8 ya. Iya. Tergolong irit lah ya. Iya, tapi ada pengetesan itu tuh bisa 118 Pak. Saya yakin sebenarnya bisa lebih irit lagi sih. Cuma kalau tadi kan ya namanya Kita orang cuma tes ini. ya. Iya. Iya. Di Gias 2025 ini,
Nissan juga memperkenalkan unit Formula E yang digunakan tim mereka di ajang balap tersebut. Dan sambil kita lihat dari kejauhan, tampaknya ada satu lagi yang siap masuk ke segmen full size luxury. Pasti kalian sudah nggak asing lagi lihat mobil yang satu ini. Sangat familiar di kawasan Timur Tengah, dan menariknya, mobil ini benar-benar jadi pesaing berat dari legenda merek sebelah yang sudah lebih dulu terkenal di segmen ini. Mantap nih, audio bawaannya udah pakai Klipsch, salah satu merek premium. Sepertinya mobil ini juga penuh dengan sentuhan kemewahan yang tidak kalah dari rivalnya. Center console yang cukup besar dan sudah dibalut dengan kulit, dengan layout black piano yang berpadu dengan wood dash dan aksen titanium, perpaduan yang mewah. Glove box-nya sudah dilengkapi dengan mekanisme soft opening. Layaknya SUV berukuran besar, di sisi atas juga ada pegangan tambahan. Setirnya full bundar dan memang terasa paling pas buat mobil di segmen ini. Good news buat para cewek yang suka berdandan mobil, vanity mirror-nya sudah dilengkapi dengan penerangan WAM LED. Begitu pula dengan lampu kabin yang memberikan suasana yang hangat dan elegan. Hanya saja untuk desain panel, tombol, dan tata letaknya, Nissan sepertinya masih menerapkan prinsip konservatif seperti biasa. Sekarang kita coba duduk di bagian belakang Nissan Patrol Y63. Yes, masing-masing sisi sudah dilengkapi dengan rear entertainment screen di kiri dan kanan. Untuk kenyamanan kabin juga tidak perlu khawatir karena armrest dan sistem 3-zone climate yang udah turut hadir. Ditambah lagi setiap penumpang juga dapat penerangan WAM LED yang bikin suasana semakin mewah. Hanya saja untuk akses row ketiga pada mobil ini sepertinya agak tricky. Mekanismenya memang bisa dioperasikan tapi terasa kurang intuitif, jadi perlu sedikit pembiasaan atau pembelajaran lebih lanjut agar bisa lebih terbuka, cepat, dan efisien. Begitu sudah ada di dalam, legroomnya ya terasa cukup terbatas untuk postur tubuh yang lebih besar kayak gua. Lutut mentok dengan kursi tengah, tapi kalau misalkan kursi tengah bisa digeser dikit, ya ruangnya juga masih ada. Ya toleransi perjalanannya juga untuk yang gak jauh-jauh amat lah tentunya. Overall baris ketiga ini masih lebih cocok untuk anak-anak atau orang dengan postur yang lebih kecil, masih fungsional ketika diperlukan. Mewah, berkualitas, dan tetap fungsional, inilah SUV yang gagah di kota siap diajak melibas medan off-road. Nissan Patrol Y63, Power and Comfort. Menurut kalian, model Nissan Patrol mana yang paling favorit? By the way, Y631 ini adalah varian bensin dengan mesin 3.5 twin turbo V6 yang menghasilkan 431 HP dengan torsi 700 Nm yang dikawinkan dengan 9 speed auto transmission. Next, untuk tahun ini boot Nissan di Gias terasa lebih berwarna. Gua harap ini bisa menjadi awal kembalinya kejayaan Nissan di dunia otomotif tanah air. Gak cuma soal mobil, tapi pengunjung juga bisa bikin t-shirt custom sebagai cindera mata. Lengkap dengan stiker pilihan yang bisa dipilih sesuai dengan paket harga yang ditawarkan. Tema yang gue pilih kali ini adalah X-Trail yang semakin modern dan berteknologi. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Semua desainnya udah tersusun depan dan belakang. Sekarang waktunya kita nyablon. Prosesnya seru banget karena kita langsung diarahkan sama mas yang jaga. Jadi hasilnya pasti bisa pas dan rapi.
Tekanan pertama udah selesai, tapi pas kita lihat hasilnya kayaknya masih kurang pas. Jadi biar lebih rapi dan warnanya keluar sempurna seperti kita tekan sekali lagi untuk hasil yang maksimal. Well done untuk bagian belakang t-shirt. Hasilnya udah rapi dan presisi. Sekarang kita mulai nyusun kembali desainnya pakai stiker yang udah kita pilih sesuai paket. Ada beberapa opsi gambar dan warna yang bisa kita kombinasikan agar hasilnya lebih personal. Setelah semuanya ditempel pada posisi yang pas, kita siap buat ulangi proses awal lagi, ditutup lindungnya, lalu ditekan dengan mesin sablon panas biar stikernya nempel sempurna. Prosesnya lumayan cepat tapi tetap seru. Apalagi kalau suka sama hal yang custom dan unik, suatu pengalaman kecil tapi memorable dari booth Nissan di Gias. Jadi deh, t-shirt custom Nissan merchandise ala Carlos. Sekarang kita beralih ke booth BYD. Yuk kita lihat bareng suatu hatchback mungil yang benar-benar bikin heboh, perusak harga pasar EV dengan desain yang sekilas mirip Lamborghini. Sebenarnya nggak mungil-mungil banget sih, tapi untuk menunjukkan betapa mengejutkannya harga mobil ini, kita lihat mulai dari bagasi dulu. BYD Atto One ini masih bisa muat 2 tas gym hand carry, cukup lega untuk ukuran hatchback listrik sekecil ini. Barulah kita lihat kabin depannya. Untuk harganya, packagingnya sama sekali gak jelek, bahkan cukup mengesankan. Memang ada dominasi material plastik, tapi finishingnya masih baik, jadi overall masih oke banget untuk kelasnya. Untuk varian premium udah ada wireless charger, glove box-nya juga udah soft opening, dan dashboard-nya juga well design. Lihat rupa layar dan pencet-pencetannya. Sekarang kita ke bagian belakang sambil nikmatin legroom yang ya seolah gue duduk di belakang pengemudi yang posturnya sama bongsor kayak gue. Namanya juga mobil kecil jadi jangan berekspektasi terlalu tinggi. Tapi masih masuk akal kok. Ceritain juga mirip dengan bagian depan, trim masih didominasi dengan bahan plastik dan fabrics, tapi penataan layoutnya terasa menyenangkan. Nggak bikin sumpek dan tetap fungsional buat ukuran hatchback listrik sekecil ini. Oke, kita lihat sekilas e-Platform 3.0, lalu lanjut kita coba BYD Atto One. Coba dengan badan kayak saya kira-kira gimana nih? Silahkan kita coba. Baik. Oh iya, dia bisa. Ada touch cockpitnya juga. Oke. Nah terus? Ininya di samping. Sorry, ini yang premium ternyata. Ini yang premium. Iya. Oke, ini udah mentok nih berarti nih. Iya, betul. Oke. Ini
resiko saya. Nih kalau orang yang gendut di tinggi dan belakang gendut. Iya. nggak muat nih. Iya, memang jadinya mobilnya hanya untuk berdua saja ini kalau untuk Pak Carlos gitu kan. Iya. Gimana kaki belakang? Saya bisa maju lagi. Karena saya kurus, jadi masih muat nih. Coba kalau orang gendut juga yang di belakang pasti nggak muat. Oke Pak, untuk parking reverse dan neutral drive-nya di situ. Oke. Tinggal oh, kita keluar Pak. Kita dapat yang keluar ini jatahnya. Oke, karena Iya. KBN ya. Iya, betul. Tuh. Oke. Jadi jaraknya lebih panjang nih. Kita lurus aja Pak. Lurus aja. Hujan ya. Iya, rintik-rintik Pak. Rintik. Wah, empuk seperti biasa BYD ini. Oke. 2 unit di charge. 2 unit di cas. Tuh, 2 unit aktif tadi ya. Iya. Nah, Oke. Ini ada driving mode-nya nggak, Mas? ada. Dia dilengkapi 3 driving mode, sport, eco, dan normal. Oke. Bisa langsung itu tanpa harus berhenti dulu Pak. Ini normal mode, eco mode, dan sport mode. Serta yang untuk kalau di Indonesia sih ini ya Pak ya. Ini kan sebenarnya snow gitu kan. Oh ya. Nah Bapak butuhnya di mana nih? Untuk sport mode atau di eco mode, normal mode silakan. Ini sport ya posisinya. Ini sport ya? mode high regenerative. Oke, nggak apa-apa sih. Emang mau ngerasain regeneratifnya juga. Iya. Dia akselerasinya 0 ke 100-nya 0 ke 50 Pak. 0 ke 50. 7 detikan. 7 detikan. Iya. Oke. Mungkin ini mobil buat jemput anak ke sekolah kayaknya. Yoi. Betul Ibu. Keliling komplek. Ya mungkin kalau Sumber Kelapa Gading ya udah. Ini yang tipe premiumnya 380 km. Sekarang baterai 99% Pak. Ya. Kalau range-nya di sini sih 341. Tapi kan at the end karena ini pengetesannya NEDC pasti ada penurunan. Iya. Banyak yang SPK gak Mas atau satu itu? Cukup banyak Pak. Cukup banyak. Ya. Tapi cukup banyak juga yang masih menunggu. Oh Gitu. Mungkin karena satu kan harga ya. Ya. Ada yang malah ini kemurahan gitu. Jadi ragu gitu atau ya kebanyakan sih memang mereka pengguna ICE yang belum pernah tahu sama sekali tentang EV gitu Pak. Iya. Jadi mereka masih ragu juga di situ. Iya. Tapi so far sih memang banyak banget Pak. Iya. Biarpun harganya segini, tapi saya rasa ini enak sih Mas. Iya. Ya oke lah, plastik segala macam, tapi emang ya harga segini mau expect apa juga sih. Nah coba ini baterainya berapa? 38.8. 38,8 KW. Jadi sedikit lebih gede dari si REV. Iya betul Pak. Oke. Nah yang uniknya adalah salah satu yang jarang Pak di mobil harga 200 jutaan adalah dia tuh untuk ibu-ibu nih Pak masih dapat Ya, fitur kesenangan untuk ibu-ibu makeup. betul. Vanity mirror. Iya betul Pak. Jadi nggak perlu khawatir nih sebelum turun touch up dulu Pak. Pakai lipstick dulu ya kan. Yes. Karena kalau untuk mobil 200 jutaan nggak pernah ketemu saya. Bener. Mirrornya aja nggak ada. Iya, mirrornya aja nggak ada. Ya, tadi saya habis coba Suzuki Fronx juga Mas. Iya Pak. Itu aja di driver side kagak ada.
Iya, betul. Ya padahal 300 lebih loh mas. Yes, betul Pak. Bahkan dia juga untuk harga 200 kita sebenarnya agak sedikit ragu ya Pak ya. Ini keluarnya sesuai expect nggak sih, seperti layaknya wireless charging aja dia masih kasih. Ini wireless charging kasih mas. Iya di sini. Untuk yang tipe premium Pak. Tapi Iya. kalau tipe dynamic standar itu belum ada. Belum ada. Dan dia juga masih dilengkapi ya mobil China pada umumnya saat ini ya Pak ya. Iya. USB-C sama USB-A-nya itu masih ada. Masih ada. Gitu untuk slotnya. Satu hal sih, mobil 200 juta juga sudah ada auto hold Pak. Auto hold brake. Iya. Masih. Hah? Oh, kakak. Masih dibangun yang Subang ya, pabriknya ya. Masih Pak. Infonya masih. Ya, gua bablas. Iya. Harusnya gua coba sini. Tapi ini nggak ada air Pak. Udah nggak ada water Pak. Udah nggak ada Di sini water, nggak ada ya? water, hanya untuk naik turun saja. Kan di depannya nih yang waternya Pak. Heeh. Nah waternya udah ditutup. Iya. Ya. Oh tadi untuk obstacle tanjakan. Mm-mm. Nah, seru nih, ada celup-celup nih. Ya, sayang udah ditutup. Iya betul. Dapat satu kali lagi muter nih Pak. Oke. Nah yang unik adalah di sini semua turun bisa. Tapi naiknya memang mesti ditahan. Oke. Ya, otomatis down aja Pak. Ya. Itu pun di tipe standar juga ada sama. Iya. Nah, di standar juga udah ada. Sudah ada automatic downnya itu semuanya sudah ada. Oke. Dan di sini memang kosong sih, hanya untuk dua ini Pak. Nggak ada laci. Nggak ada. Konsol box kan. Konsol boxnya nggak ada, jadi di bawah aja nih untuk penyimpanan. Di bawah aja. Sama di sini untuk konsol boxnya tetap masih glove box di sini. Oh. Oke, oke. Tapi kalau untuk penggunaan Dan everyday, iya daily ya Pak. ini enak sih. Ya Berapa horsepower ini mas? kalau untuk horsepowernya di atas kertas ya Pak ya. Ini di atas kertas saja. Di atas kertas itu dia di 80 something Pak. 80 something. Iya. Oke. Seingat saya kalau di horsepower kan itu 80 sekitar 80. Nah, Tapi torsinya Pak. Iya. Makanya tadi kan cukup agak sedikit ngejambak ya Pak. iya lumayan. Itu 135 Oh, Newton meter. iya. Kita kasih lewat dulu, Kasih lewat dulu. pesaing Denza. Pesaing Denza benar. Buat anak muda. Iya betul. Untuk segmen mereka yang papa mamanya cukup, Iya. belinya itu. Udah mencanggih-canggih. Iya betul. Iya. Tapi banyak kan untuk mungkin ya kelas-kelas senior ya Pak ya. Iya. Mereka tetap pilih Denza. Denza tuh soalnya lebih dewasa kalau menurut saya. Betul Pak. Lebih mature ya Pak. Iya. Terus kedua buat orang-orang yang ya sebenarnya Denza juga banyak sih fiturnya juga ya. Betul. Tapi nggak terlalu mementingkan fitur teknologinya. Cukup lah gitu. Iya cukup gitu benar. Nah, ini kita lurus ya. Lurus lagi Pak. Kita tetap lurus. Oke siap. Tapi berarti dia di luar juga gak ada suara ya mas ya? Nggak ada Pak. Kayak M6 juga gitu motornya. Iya. Kalau M6 kompresor AC-nya cukup kencang Pak suaranya. Ah, Kalau ini dia nggak senyap, lebih Iya. senyap. Ya mungkin karena kapasitas baterai juga berpengaruh ya Pak. iya. Atau sekarang 390-an. Betul Pak. Oh, Hard yang- battery 390 itu yang tipe memang standar, iya. advance standar. Itu memang banyak pemotongannya Pak. Oke. Gitu. Tapi kalau secara kapasitas baterai dan jarak tempuh, horsepower serta
torsi masih tetap sama, Oke. cuman dia karena memang satu dihilangkan panoramic sunroofnya, Oh iya. terus kedua dia punya layar jadi lebih kecil. Oke. Gitu, yang semulanya itu sekitar 14 inch sekarang jadi sekitar 12, dia turun Oke. layarnya, layar head unitnya, sama untuk atau trinya itu kan dia sudah power backdoornya kan memang sudah tidak ada. Iya. Gitu. Tapi jadi inceran anak muda juga itu mobil, Pak. Iya. Mereka yang nggak butuh panoramic roof ya sudah, harga masih masuk. Sebenarnya emang panoramic roof itu emang benar butuh sih mas. Betul. Butuh kalau pengen lebih terang aja mobilnya, Visibilitas ya, Pak. visibilitas bener. Terus kesan lapang sih. Betul. Ya cuma kalau nggak mau ribet ngerawat atas, Benar. Lebih baik nggak usah. lebih baik nggak usah, karena paling sering berjamur itu. Betul, Pak. Bahkan berkarat. Iya, bener. Itu sempat jadi pertimbangan, Pak. Iya. Panoramic roof itu jamurnya itu Oh jahat. M6 aja, Pak. Nah, Itu udah paling sering tuh. iya. Orangnya kalau nggak rajin merawat, ya udah. Pas dibuka dikit kayak pas disorot gitu jadi kayak Titik-titik. titik-titik. Iya. Soalnya dia pengen kesentrum sama matahari sih mas. Betul. Apalagi kalau jam 12 siang di Sunter, Pak. Aduh. Ampun. Iya. Ya Sunter situ apalagi ya mas ya. Iya, danau, Pak. Ya, yang mohon maaf tandus. Bener. Supaya secara respon setir itu juga enak juga sih. Masih oke, Pak. Garansi gimana mas? 8 tahun atau 150.000 kilometer untuk baterai, Pak. Oke. 6 tahun itu untuk motor vehicle. Oke. Masuk aja. Iya, masuk aja. Sebentar, Pak. Bentar kayaknya. Harus diklakson deh. Coba kita denger klaksonnya. Udah kayak gini. Sama, Pak. Khasnya BYD. Klakson Saya mirip sedang Lexus. mendengarkan. Oh ini Maaf, bisa saya voice comment tidak juga. mengerti. Voice comment sudah Tolong jelaskan bahasa dengan Indonesia. cara yang Pak, berbeda. kita ke kiri dulu. Oke siap. Cancel BYD. Kita Oke. putar balik. Jalanan Menteng masih bisa. Bisa, Pak. Jalanan masih yang seberang Gute tuh. Waduh. Nah ini gimana? Parkir atau? Kita lurus aja, Pak, nanti mereka yang parkirkan. Iya, kita turun di samping lobi tadi, Pak. Mas ini udah ada kameranya belum sih? Kamera mundur ada? Mundur. Mundur Udah ada, Pak. Iya. Nanti kita coba. Nah, Nah, Bapak boleh lurus. oke. Oke. Nanti boleh Inilah masih Oke, coba rem. ke R ya. Iya. Reverse. Oke, stop. Sip. Nah, coba Bapak reverse ke atas. Oh, Untuk layarnya juga dia bukan kayak layar VGA ya, Pak. bener. Dan di sini pun memang dia belum 360, tapi untuk dia mengetahui sensor pintu terbuka, pintu tertutup juga sudah ada. Oke. Seperti contoh, nah ini saya buka, multi information untuk itunya sudah terlihat. Oh dia tetap ya, maksudnya walaupun tetap. netral juga tetap buat Betul, Pak. surroundings ya. Iya. Hmm. Front defogger, on off AC. Front defogger. Iya. Ini dia, Pak. Oh yes. Suatu fitur yang jarang terpakai juga, bahkan di mobil saya ada tapi saya jarang banget pakai. Betul, tapi untuk mobil 200 juta udah ada, Pak. Oh, pantesan dihilangin mobil sekarang Pak. Iya, betul, Pak. Saking jarangnya pakai. Jarang dipakai. Padahal ya, saya Pak, kalau misalkan tiap kali nyalain ini ya, Iya. waduh, mengerikan. Keluar tuh semua nyamuk-nyamuk tuh yang Betul, yang betul. nempel di dalam Betul. di dalam ventilasi. Balik
capnya itu kan. Iya, semuanya keluar. Betul, Pak. Udah dari situ emang abis itu cuci mobil kan. Bener. Itu emang itu. sekalian buat pembersihan juga kan Mas? Betul, Pak. Sirkulasi udaranya juga kan diiniin. Di Apa ya, diputar diperbaiki. lah Iya, ya. diperbarui. Benar. Diperbarui. Oke, Baik, siap. Bapak ada lagi yang mau ditanya sebelum kita turun? Cruise control juga sudah ada. Oh, serius Mas. Ini Pak. Tapi sayangnya itu Nggak harus di tol. kepakai. Harus di tol. Benar. Dan untuk mobil ini kayaknya nggak mungkin kalau untuk hanya dalam kota saja Pak. Gitu kan. Iya, Jarang yang, ya mungkin tol dalam kota oke, tol cuma dalam kota iya. macet juga banyak Pak. Tol dalam kota kan. Iya. Iya. Cruise control sudah ada, dia juga sudah untuk volume audio juga udah bisa diatur dari setir. Iya. Ciri khasnya BYD masih dipertahankan. Tapi memang yang berkurang adalah auto fold-nya itu udah dihilangkan. Jadi sudah tidak ada lagi auto fold, Oh, udah gak ada lagi. nggak ada. Atau cuma di varian ini aja. Di Eto One Super Premium dan Eto One Dynamic juga sama Pak. Dia Oh. sudah tidak ada lagi auto fold. Oke. Nah, ini mirip-mirip layar Denza nih Pak. Cuman pixelnya lebih kecil aja. Lebih kecil aja. Ya. Tahan setengah dari reverse turun ke bawah. Oke, netral. Oh, ini harus di handbrake. Iya. Udah jadi satu. Oke. TPMS juga masih ada. TPMS masih ada. Vehicle image, itu hanya tuh Pak. Itu buat. Betul, di sini menunya. Nah, ini dia. Oke. Apple CarPlay, Android Auto masih ada. Spotify juga masih ada. Kuncinya sama juga ya. Kunci masih sama Pak. 2 kunci, 1 kartu dari BYD. Oh, satu kartu ini buat ini. NFC. Masih ada. Masih ada juga. dipertahankan. Luar biasa. NFC-nya. Luar biasa. Di ini kan di atas. Di spion ya, atas spion kanan Iya. itu Pak. Itu masih tersedia. Dan dia kan juga nantinya kan ada BYD apps, tinggal pakai digital keys. Cuman mohon maaf kalau untuk handphonenya Samsung atau handphone dari Korea dia nggak mau. Oh, Samsung nggak mau. Nggak mau Tapi Pak. iPhone mau. iPhone mau. Gitu. Oke. Ya secara handphone Korea cuma Samsung doang ya. Iya betul. Oke, Waktu kemarin customer saya pakai handphone Oppo sama seperti saya, di tap di spion bisa kebuka Pak. iPhone juga bisa kebuka. Iya. Tetapi kalau misalkan udah Samsung, meskipun Z Fold sekalipun juga dia nggak mau Pak. Mau dia. Terbatas sama region. Iya. Oke. Baik, Ya, untuk sementara sih itu dulu sih, thank you Pak. Mas Riki. Iya sama-sama Pak. Ya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Mari boleh. This is. Oke, this is. Lanjut lagi kita ke booth yang paling ceria, Daihatsu. Begitu masuk, langsung disambut oleh Grand Max berwujud tough ala Gofar Hilman. Utilitarian dan fun bikin suasana booth terasa lebih hidup dan penuh kejutan. Energetic Orange Rocky Limited Edition yang hanya 10 unit di Indonesia, kemudian Daihatsu Ayla Retro Future ala Gofar Hilman. Yes, we all know it's his style. Sigra Ayla tetap tulang punggung. Sekarang kita lihat bersama Rocky Hybrid yang di balik kap mesinnya mempunyai sistem e-smart hybrid yang bikin lebih irit dan tetap responsif.
Dan inilah Daihatsu Hi-Jet, legenda niaga yang fungsional banget jadi andalan pelaku usaha kecil, baik di Jepang maupun di Indonesia. Sayang kopinya udah habis. Sekarang kita masuk ke area yang bawa pesan aman dan bahagia spare partmu. Di sini, Daihatsu ingin menunjukkan bahwa rasa aman dan bahagia itu dimulai dari hal yang sederhana, dari kepastian suku cadang asli yang membuat mobil terjaga. Tapi tidak sampai di situ saja, suasana fun juga dibuat lewat mini exhibition custom diecast Daihatsu Hi-Jet, di mana kreativitas para pegiat custom diecast ditampilkan penuh warna dan imajinasi. Semuanya berbalut tema besar bahagia sejak pertama, menggambarkan bahwa Daihatsu selalu dekat dengan semua kalangan, dari yang muda sampai keluarga, dari bisnis kecil sampai penggemar otomotif sejati. Sebuah pengingat bahwa kebahagiaan bisa datang sejak awal perjalanan selama kita menikmati prosesnya bersama Daihatsu. Memasuki galeri bahagia Daihatsu. Di sini kalian bisa lihat berbagai pameran foto yang menampilkan momen kebahagiaan bersama Daihatsu. Sampai ke merchandise corner yang penuh warna dan ceria, benar-benar menggambarkan semangat bahagia sejak pertama. Di penghujung waktu berkunjung pameran, gue menyempatkan diri untuk mampir ke booth Ford yang konon kehadirannya kembali ke tanah air belum semuanya tahu. Dan langsung menengok ke line up mereka yang sangat familiar di para pecinta double cabin, Raptor. Impresi pertama gue terhadap Ford Raptor ini adalah kokoh banget luar dalam, pancaran auranya yang tangguh tapi tetap ada sisi ekonomis khas Ford yang bikin mobil ini realistis buat berbagai kalangan. Selain gaya, fungsi Raptor ini mantap untuk menemani kebutuhan kalian di berbagai medan. Giliran Ford Everest, SUV besar yang tampil elegan namun berotot. Kabinnya nyaman, fiturnya lengkap, dan jelas masih membawa karakter tangguh dari Ford yang siap diajak kemana saja. Sayangnya kita tidak bisa menjelajah ke dalam karena sudah mulai penutupan. Ford juga ada pembuatan kaos merchandise, bisa pilih desain dan langsung dibuat di tempat. Sayangnya pilihan gue udah habis dan ya, itulah perjalanan kita di Gias 2025 ini, meriah dan penuh kejutan. Semoga otomotif Indonesia bisa semakin hidup dan sampai jumpa di vlog berikutnya.